Hello educators and lifelong learners, welcome to the KDA Lounge where we learn, share, and inspire. Senang sekali hari ini saya Miss Pascalina akan bersama Sobat KTA dalam episode yang ke-9. Dan hari ini kami sudah kedatangan tamu-tamu yang akan share, yang akan berbagi inspirasi, berbagi cerita dengan Sobat KTA dimanapun berada tentang tema hari ini yang sangat relate atau sangat berhubungan dengan bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan. Kita akan share tentang memaknai kemerdekaan dalam mengajar. Baik Sobat KTA, saya akan menyapa tamu-tamu kita hari ini. Halo Miss Susan. Halo Miss In, selamat pagi. Selamat pagi Mr. Gomez. Halo Miss In. Thank you so much for being with us. Thank you. Baik Sobat KTA, hari ini kita akan ngobrol, bincang-bincang dengan tamu kita, and let's get it started. Baik, kita akan mulai dengan perkenalan Miss Susan dan Mr. Gomez. Silakan memperkenalkan diri dan apa yang Mr. Gomez dan Miss Susan lakukan di sekolah. Baik, terima kasih Miss In. Halo Sobat KTA, nama saya Susan. Saya adalah kurikulum developer di TK dan KB Kinder Station. Tugas saya terutama untuk memastikan implementasi kurikulum di sekolah kami berjalan dengan baik. Baik. Dan Gomez. saya Mr. Gomez, saya adalah guru untuk kindergarten atau TK. Baik. Terima kasih Miss Susan dan Mr. Gomez untuk waktunya, dan hari ini kita akan berbagi bagaimana sih memaknai kemerdekaan dalam mengajar. Miss Susan sebagai CD dan Mr. Gomez sebagai pelaksana di lapangan ya, Mr. Gomez betul. ya. Betul Mungkin sekali, Miss Susan di belakang layar, di balik layar, dan Mr. Gomez Di yang depan layar. Yes, langsung menghadapi anak-anak gitu ya Iya, Mr. betul. Gomez. Baik, kita mulai saja. Kalau mendengar istilah merdeka dalam mengajar, menurut Miss Susan sebenarnya maksudnya apa sih? Merdeka dalam mengajar ya Miss In. Menurut saya merdeka dalam mengajar bukan berarti guru bebas mengajar tanpa arah dan tanpa tujuan. Jadi selalu harus ada arah dan tujuan. Di sekolah kami memiliki panduan kurikulum dan guru juga memiliki tujuan pembelajaran. Jadi pegangan guru adalah itu. Namun bebas di sini mungkin lebih dimaknai sebagai kita memiliki tujuan pembelajaran, namun dalam mencapai tujuan itu, guru memiliki ruang profesional untuk mengembangkan aktivitas supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Baik. Karena setiap kelas, setiap anak memiliki karakter yang berbeda, dan gurulah yang paling mengenal sehingga mereka bisa menyesuaikan aktivitas untuk mencapai tujuan itu. Berarti bebas tidak berarti semaunya ya Miss Susan ya. Ada batasan-batasan. Baik, ada ya, batasannya. Miss In. Baik. Seperti itu. Kalau Mr. Gomez selaku pelaksana di lapangan seperti apa? Iya. Betul sekali, Miss In. Artinya kami sebagai eksekutor, artinya pengajar di kelas, pelaksana di kelas, pelaksana baik kurikulum dan sebagainya. Kami bersyukur karena selama ini kami diberikan kepercayaan juga. Merdeka dalam artian kami diberikan kesempatan dalam artian tujuan pembelajaran sudah jelas. Baik. Tapi ketika menghadapi situasi kelas yang mungkin pagi itu berubah dan sebagainya, kami tetap fokus pada tujuan pembelajaran, tetapi ada banyak semacam modifikasi, improvisasi, biar anak bisa terbangun semangatnya untuk belajar, terus apa yang hari itu ingin dicapai itu bisa terlaksana dengan baik. Pernah ada itu. momen yang dimana Mr. Gomez tiba-tiba harus mengubah rencana begitu? Pada umumnya saya pikir semua guru pasti mengalami ya. Kalau saya pribadi, saya bersyukur bahwa saya juga ada teman partner di kelas juga, dan ketika kami menghadapi banyak perubahan, selain ada kerjasama, merdeka di sini betul yang Miss Susan bilang bahwa tidak semerdeka yang semaunya sendiri, tapi dengan tujuan pembelajaran ada. Misalnya ketika kami sudah menyiapkan semua materi dan sebagainya, hari itu ternyata ada anak-anak yang ternyata kurang bersemangat, ada yang nangis kan, namanya anak TK. Terus kami ingin harusnya pembelajaran hari itu tercapai, tetapi kami ubah. Ada kelas discussion lebih panjang, terus ada permainan dari duduk, terus berdiri, mengajak mereka semuanya
bersemangat. Kadang-kadang kami menggunakan musik hanya untuk dance atau main gitar untuk bernyanyi supaya menyemangati anak-anak lagi. Yang padahalnya kalau dibuat secara perencanaan, harusnya mulai duduk dan langsung kita berdiskusi dan sebagainya. Tetapi karena situasi yang berubah tadi, kami mencoba menyesuaikan seperti itu. Dan itulah sisi kemerdekaan yang kami maknai dan kami rasakan. Seperti itu. Kalau seperti itu, Mr. Gomez, apakah mengganggu semua rangkaian yang sudah direncanakan, sudah udah diatur dalam lesson plan mungkin seperti itu? Kalau gangguan, ya paling hanya minor saja, dalam artian hal-hal yang tertentu yang terjadi mungkin menyita waktu. Tetapi kami diberi keluasan oleh tim kurikulum, misalnya ada kegiatan hari ini yang mungkin belum selesai, itu bisa dilanjutkan besok. Misalnya eksplorasi tentang lingkungan atau eksplorasi tentang semacam kemarin lingkungan tentang bangunan dan sebagainya. Ternyata anak-anak tuh sangat antusias, ingin menyampaikan pendapat dan sebagainya. Padahalnya ada craft yang harus dikerjakan, tetapi karena mereka masih ingin berdiskusi, waktunya kami panjangkan, terus craftnya bisa kami pindahkan di hari ini, misalnya seperti itu. Baik. Berarti modifikasi sesuai kondisi, fleksibilitas. Gitu. Betul. Baik. Kalau dari CD sendiri, memastikan bahwa teman-teman guru bisa merdeka ketika mengajar, tetapi tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran itu, prakteknya seperti apa, Miss? Jadi di sekolah kami sering berdiskusi. Jadi kita kan sudah menentukan tujuan pembelajaran seperti itu. Namun kadang guru, Miss, ini kayaknya kegiatan ini tidak begitu cocok di kelas kami. Nah, kami memberikan kebebasan untuk guru memodifikasi lebih fleksibel dengan tetap bertumpu atau acuan pada tujuan pembelajarannya seperti apa, seperti itu. Susan, berarti ada diskusi yang terbuka dengan guru. Betul. Mungkin ada pengalaman Miss Susan ketika Miss Susan sudah memberikan mungkin framework untuk hari itu atau minggu itu atau tema itu, lalu ada guru yang meminta untuk mengubah atau memodifikasi, seperti apa Miss Susan pengalamannya? Baik, mulai tahun ajaran ini kami memakai fase dalam AIYC yang kami sebut sebagai extend phase. Jadi di situ seperti waktu tema THCS di bulan ini, salah satu guru mendapati bahwa anak-anak ternyata di rancangan pembelajaran tidak ada belajar mengenai paspor dan traveling. Lalu waktu entry point kami memberikan aktivitas seperti anak-anak menemukan paspor dalam sebuah tas seperti itu. Terus anak-anak mystery box. Dan anak-anak tertarik, paspor itu apa? Terus paspor untuk apa? Nah, guru fleksibel. Oh, ternyata anak-anak tertarik di sini ya. Ternyata anak-anak penasaran di sini dah. Dan guru memperluas pembelajaran mengenai travel dan paspor seperti itu. Iya, menarik ya. Iya. Luar biasa. Berarti sekolah dalam hal ini CD memberikan ruang untuk diskusi, untuk bahkan memberi ide ya. Iya. Baik. Kalau untuk Mr. Gomez ketika mengajar itu bagian-bagian apa sih yang Mr. Gomez itu merdeka untuk mengatur sendiri? Bagian-bagian apa aja? Kalau bagian-bagian apa saja sih sebenarnya hampir semua. Artinya sejauh itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Fleksibilitasnya saya dan teman-teman itu seperti yang tadi Miss Susan katakan, artinya ketika misalnya membuat craft atau apapun, kami menyediakan beberapa media, misalnya ada craft ya, terus membuat media dan sebagainya. Kami menyediakan berbagai semacam benda-benda ataupun pernik-pernik yang aman untuk anak-anak. Kami sudah memilih juga yang aman untuk anak-anak, dan nanti mereka boleh mengembangkan itu dengan kreativitas mereka. Pastinya macam-macam, Miss. Ada yang misalnya mewarnai seadanya hitam putih. Oh, tidak apa-apa. Kami tanya, oh, kenapa hitam putih? Punya maksud lain atau ada sesuatu yang ini? Oh, karena saya senang hitam putih. Oh ya, oke. Anak-anak boleh berekspresi dengan itu. Ada yang sangat colorful, berwarna-warni. Ternyata dia
menyukai yang namanya bunga dan berbagai jenis. Oh, ternyata ada Iya. alasan di balik itu. Jadi apa namanya? Kebebasan dalam artian ketika mengekspresikan apapun, tujuan pembelajarannya tercapai. Misalnya Baik. anak-anak mengembangkan skill untuk apa namanya? Semacam mewarnai dan sebagainya seperti itu dengan imajinasi mereka, Iya. kayak gitu. Berarti tidak hanya gurunya yang merasakan kemerdekaan untuk menentukan kegiatannya apa, Betul. tetapi juga anak-anak ya Anak-anak. diberikan kemerdekaan. Iya. Bagaimana reaksi anak-anak, Mr. Gomez? Jadi di sini yang menyenangkan adalah bukan hanya anak-anak yang belajar, tapi ternyata guru juga belajar mengembangkan. Dan saya di beberapa waktu ini saya menemukan anak-anak yang cenderung ketika berdiskusi itu sudah, maaf kata, mereka itu sudah selayaknya kayak di SD kelas 1 atau apa? Karena terus menggali, Baik. menggali dan menggali. Angkatan sebelumnya itu mereka terus menggali apapun itu. Misalnya kemarin kita cerita tentang kesehatan apa namanya, kesehatan yang kita dapat dari alam dan sebagainya. Oksigen itu, kenapa ada oksigen? Apakah itu berasal dari tanaman? Oh iya, berasal dari tanaman. Tapi kalau tanaman, seandainya tanaman di muka bumi ini mati, apa kita bisa jadi seperti Mars? Bisa saja seperti Mars dan sebagainya, digali terus-menerus. Jadi ternyata anak-anak juga punya masukan, punya mereka dapat dari berbagai informasi di luar. Guru juga ini bisa saling belajar di situ. Nah, itu yang menyenangkan di TK yang sekarang yang saya bersama tim mengajar. Mr. Gomez. Lalu terbersit dalam pikiran saya, kalau tadi dari CD punya batasan, Betul. supaya guru-guru tidak sebebas seenaknya gitu ya. Betul. Nah, kalau dari Mr. Gomez nih ke anak-anak, nah, bagaimana supaya mereka tidak di luar batas lah. Betul. Jadi ketika misalnya pembicaraan mereka sudah bertanya sudah ini, kami juga melihat waktu, kami juga kadang-kadang kami bilang, oke, itu adalah obrolan yang menarik. Tetapi Mister, hari ini dan Miss ada suatu kegiatan yang mungkin akan menantang kalian nih. Kalau boleh, itu nanti kita tanggungkan dulu. Mungkin besok kita akan mulai didiskusi lagi. Kalau kalian mau, kita akan fokus ini dulu ya, mengarahkannya dengan pelan supaya mereka juga merasa tetap dihargai dan sebagainya, seperti itu. Menarik. Iya. Jadi tidak langsung di stop. Tidak langsung stop. Nggak boleh gini-gini. Iya, karena kami pikir anak-anak mereka juga punya ini ya, kemauan, ingin didengar dan sebagainya. Betul. Seperti itu, Miss. Kalau dari sisi kurikulum, Miss, hal sederhana atau hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh guru-guru supaya murid lebih aktif dalam mempunyai pilihan dalam belajar, Miss, kalau dari segi kurikulum? Supaya anak-anak memiliki pilihan dalam belajar seperti itu. Mungkin bisa kita mulai dengan memberikan pilihan sederhana ke anak-anak ya, seperti itu. Jadi memang anak-anak mempunyai suara dalam proses belajar seperti itu. Lalu kita juga supaya anak lebih kreatif dan aktif, kita memberikan ruang untuk mereka memberikan ide-idenya. Lalu saya ingin belajar ini seperti itu. Lalu kita memfasilitasi juga seperti itu, Miss. Jadi anak-anak kita berikan juga pertanyaan-pertanyaan yang mengasah critical thinking mereka dengan pertanyaan yang bisa multiple answers. Jadi bukan pertanyaan yang hanya satu jawaban yang tidak membangun critical thinking seperti itu. Open-ended question seperti itu. Dari situ anak-anak akan berkembang lebih aktif dan kritikal seperti itu, Miss. Kalau di TK ini kan nggak cuma usia TK ya, Miss ya, dari usia berapa, Miss? Dari usia 1,5. Nah, kalau yang anak-anak sekecil itu, Miss, bagaimana itu? Nah, kalau untuk anak yang masih preschool mungkin untuk discussion critical thinking masih terbatas ya. Tapi kami tetap memfasilitasi fase-fase perkembangan mereka, mungkin dari sensori, dari kemandirian seperti itu. Untuk juga kita memberikan
anak-anak untuk mengekspresikan idenya. Jadi kita juga tidak yang membatasi secara strict, kamu harus melakukan ini hari ini. Jadi mereka kebebasan supaya nanti di TK mereka juga terbentuk rasa agensinya untuk saya ingin belajar seperti ini, supaya keinginan mereka juga mereka bisa mengekspresikan ingin belajar apa seperti itu. Bahkan dari usia 1,5 tahun pun 1,5 pun diberi bisa. kemerdekaan ya, Betul. Mr. Gomez dan Susan ya. Baik, luar biasa sekali. Lalu Mr. Gomez kalau menentukan melakukan modifikasi atau penyesuaian itu faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Mr. Gomez nih? Faktor-faktor apa saja Yang yang menjadi pertimbangan Mr. Gomez untuk istilahnya mungkin memodifikasi atau melakukan perubahan atau menunjukkan ya kemerdekaan lah Mr. Gomez dalam pelaksanaan di kelas. Kalau sejauh ini kami Faktor apa aja? entah itu ada perubahan apapun, baik banyak maupun sedikit, biasanya kami terus berkoordinasi. Kalau misalnya kami dari teachernya mungkin membutuhkan, mungkin ini mau di extend atau apa, kami selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan Miss Susan dan tim. Nanti kami diberi masukan dan sebagainya. Jadi sejauh ini yang penting tujuan pembelajaran tercapai, anak-anak bisa memahami. Karena pertanyaannya hari ini tuh apakah anak-anak sudah bisa memahami apa yang didapat atau diajarkan pada hari ini apa tidak. Terus kira-kira outputnya apa yang mereka pahami. Jadi ada pertanyaan biasanya before you go home atau sebelum kalian pulang, what do you remember about this today? What have you learned? Seperti itu. Jadi apa sih yang kalian pelajari hari ini? Nah dari situ, ketika misalnya ternyata banyak yang masih belum sekiranya mungkin masih belum paham atau apa, kadang-kadang kami ulangi lagi di besoknya. Jadi mengextend ke besoknya, udah modifikasinya maksudnya seperti itu sih yang kami lakukan. Berarti mungkin kalau di intisari faktor yang mempengaruhi adalah pemahaman anak. Pemahaman anak sudah juga sejauh apa? Iya. Lalu tentu saja apa yang sudah dirancangkan dari kurikulum ya. Iya. Dua hal mungkin Dua hal itu yang ya. saling sinergi seperti itu. Baik. Kalau berbicara tentang pelaksanaan di kelas pasti ada kendala ya Mr. Gomez ya. Kira-kira kendala yang apa ya yang paling membuat seorang guru sulit dalam bereksplorasi dalam mengajar itu gimana Mr. Gomez? Kadang-kadang kendala yang bisa muncul yang kadang-kadang saya pikir mungkin Bapak Ibu guru dimanapun pasti pernah mengalami ya. Kadang-kadang rasa takut itu bisa muncul di awal ya, misalnya aduh hari ini kelasnya bakal seperti apa ya runningnya, atau mungkin ada anak yang kita tahu mungkin mereka mungkin terlalu aktif atau bagaimana, apakah hari ini dia baik-baik aja. Kadang-kadang itu yang bisa terjadi, tetapi itu tidak menjadi suatu yang nanti terus membuat kita merasa saya gagal atau apa. Tidak, tetapi kita perlu ada kalau saya sendiri sih saya selalu meyakinkan diri bahwa hari ini anak-anak saya pasti bersemangat mau belajar, gembira dulu karena anak TK ya Miss ya. Saya yakin hari ini mereka pasti bisa belajar dengan semangat, dan nanti ketika pun menemukan ada tantangan-tantangan tertentu di kelas, saya tidak merasa sendiri karena saya ada partner juga dan kami bisa saling berkoordinasi saat itu. Jadi saya bersyukurnya semua bisa jalan dengan baik. Pernah ada momen yang benar-benar berat nggak? Ketika saya mengajar ternyata ada anak di belakang yang tiba-tiba mengeluh pusing atau misalnya berhubungan dengan kesehatan dan sebagainya. Dan itu sempat menyita perhatian teman-teman yang lain. Nah, dan di saat yang sama teman saya yang satu bisa menghandle, dan saya akhirnya kembali menarik anak-anak, misalnya entah itu dengan tepukan atau bernyanyi atau membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang menurut mereka lucu dan sebagainya, hanya untuk mengalihkan perhatian seperti itu. Kejadian-kejadian di mengajari anak TK itu banyak sih banyak ya. Nggak cukup ini 1 jam 2 jam nggak cukup. Iya, dan itu yang membuat saya secara pribadi saya suka mengajar di TK karena banyak kejutan-kejutan seperti itu. Iya.
Baik, kalau dari Miss Susan, dukungan seperti apa yang diberikan kepada teman-teman di kelas? Di kelas. Kalau kami selalu ada evaluasi seperti itu. Betul. Mengenai pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi kalau guru-guru membutuhkan teman diskusi, teman refleksi, kami dari tim kurikulum akan mendampingi seperti itu. Iya. Nah, karena juga kita sama-sama proses belajar ya, kita selalu long life learner, guru pun Iya, long life betul. learner. Jadi kadang kita memiliki kesulitan seperti apa, kita selalu terbuka untuk berdiskusi seperti itu. Dan itu sebenarnya kalau mau dibilang saat berdiskusi itu sebenarnya sakral untuk apa ya? Karena sakral karena ternyata kami mempersiapkan untuk pembelajaran yang akan diberikan ke anak-anak itu butuh banyak masukan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada gangguan tuh rasanya, aduh jangan dulu diganggu. Ini benar banget karena dari Miss Susan mereka akan menjelaskan beberapa hal kayak gitu, dan ini kita kayaknya perlu mencari tahu ini apa yang bagus, apa yang kayaknya perlu dimodifikasi lagi dan sebagainya, apa yang perlu di-extend kayak gitu. Ya. Jadi diskusi itu bagus banget. Menjadi teman refleksi juga. Jadi kita sudah merancang, ternyata ini nggak berjalan. Kenapa ini tidak berjalan? Dan apa yang harus disesuaikan, strategi apa yang harus kita kembangkan seperti itu. Kadang dalam diskusi pun Miss Susan dan Miss Rosa ya, itu kadang memberikan kami juga semangat. Ayo kalian pasti bisa. Jadi kami merasa tidak sendirian seperti itu. Semangat ya. Kalau teguran pernah nggak bisa? Pastinya Kalau teguran iya. pernah nggak bisa? Pastilah. Pasti. Bagaimana ini teman-teman guru bereaksi ketika ditegur? Kalau ditegur, sejauh ini teman-teman positif karena kita sama-sama ya, kita nggak ada mana yang lebih expert, mana yang lebih kurang expert. Kita sama-sama pendidik, kita sama-sama belajar. Jadi kita saling mengoreksi, saling mungkin saya juga perlu kadang ditegur, Miss, sepertinya nggak kayak gini deh. Jadi kita saling mengoreksi. Dan sejauh ini guru-guru positif terhadap masukan seperti itu, Miss. Jadi sangat senang bekerja sama dengan guru-guru. Karena saya pribadi juga sangat percaya ketika tim kurikulum dan tim teacher itu saling sinergi, saling kuat posisinya, anak-anak itu bisa merasakan. Anak-anak itu bisa merasakan energi positif itu. Jadi kenapa saya bisa bilang bahwa diskusi itu, rapat tentang persiapan itu sakral, karena memang kami ingin ketika nanti eksekusi berhadapan dengan anak-anak itu mereka bisa, pertama tujuan pembelajaran tercapai, terus yang kedua anak-anak juga bisa menikmati proses pembelajaran itu. Entah, walaupun itu mungkin permainan sederhana, tetapi mereka bisa belajar sesuatu, belajar dari melalui permainan-permainan tadi, seperti itu. Baik, luar biasa. Berarti dari Miss Susan mendukung guru-guru, tapi juga ketika Miss Susan kurang pas, jadi wasit ya. Iya, gitu. Syukurlah teman-teman ini ya mau menerima teguran seperti itu ya, masukan. Artinya merdeka juga benar, merdeka juga itu. Merdeka, tapi tidak kemudian kebablasan. Iya. Baik, teman-teman, luar biasa apa yang sudah di-share-kan. Kita mau minta pesan nih dari narasumber kita nih, dari teman-teman, dari Mr. Gomez, dari Miss Susan sebagai curriculum developer. Kira-kira pesan untuk Sobat KTA. Sobat KTA ya, berhubungan dengan kemerdekaan, dengan tema kita ya, Miss Susan ya, kemerdekaan dalam mengajar. Kira-kira pesan yang mau Miss Susan sampaikan kepada teman-teman, kepada Sobat KTA dimanapun berada. Oke, kalau dari saya mungkin jangan takut untuk melakukan kesalahan ya. Kesalahan itu bagian dari belajar. Mungkin kita melakukan perubahan kecil, konsisten seperti itu. Terutama untuk rekan-rekan guru ya, Miss. Mungkin lebih kayak kita, mungkin melihat perkembangan anak, merefleksikan seperti itu. Dari refleksi itu kita terus belajar, karena itu adalah bagian dari tugas guru untuk selalu belajar, untuk menginspirasi anak-anak juga, supaya anak-anak juga menjadi long life learner. Guru juga harus selalu menjadi long life learner. Seperti itu. Luar biasa. Sekarang dari guru nih, pesan untuk Sobat KTA, Mr. Gomez. Ya, kalau saya pribadi artinya menjadi guru, pertama kita harus benar-benar menyukai profesi ini. Saya secara pribadi saya sangat mencintai pekerjaan menjadi seorang guru. Beautiful. Dan dari situ
terpancar energinya. Terus yang kedua, pastinya menjadi guru juga pasti ada yang kurang, ada yang lebih dan sebagainya. Kalau yang kurang pasti kita harus refleksi, mengevaluasi diri juga, menerima masukan dan sebagainya. Tapi sejauh kita menjalankan pekerjaan ini, pasti segala suatu tantangan apapun akan kita lewati dengan baik. Luar biasa. Dan satu lagi, kalau Bapak Ibu guru, teman-teman KTA ingin menjadi guru, bisa loh menjadi guru-guru yang bisa menginspirasi anak-anak. Karena siapa tahu hari ini kita memberi inspirasi, besok-besok kita akan tahu, kita akan lihat ternyata anak ini menjadi seseorang. Berarti kita berhasil. Seperti itu. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Miss Susan dan Mr. Gomez. Dan untuk guru-guru semua. Dan untuk guru-guru semua, Merdeka. Sobat KTA. Oke, merdeka. Merdeka. Baik teman-teman, sudah kita perbincangkan hari ini dengan Miss Susan dan Mr. Gomez, bagaimana mereka memaknai kemerdekaan di dalam mengajar. Bagaimana Miss Susan ketika merancangkan kurikulum, bagaimana mengkomunikasikan apa yang sudah dirancangkan dengan teman-teman, menerima masukan, dan juga Mr. Gomez ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Selain Mr. Gomez sendiri merdeka, juga anak-anak juga diberikan kemerdekaan untuk menjalani belajar itu sendiri. Betul. Baik Sobat KTA, jika Sobat KTA merasa terinspirasi dengan episode kita hari ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe to our channel. Terima kasih sekali lagi Miss Susan Sama-sama. dan Mr. Sama-sama, Gomez Miss In. atas inspirasinya untuk Sobat KTA dimanapun berada. Semoga perbincangan kita hari ini menjadi hal yang memberi inspirasi begitu bagi teman-teman. Amin. Sampai jumpa Sobat KTA di episode yang berikutnya. Bye-bye. Bye.